Hai teman sekalian, di serial Rubik kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menyelesaikan Rubik Pyraminx. Baik, kali ini saya akan memperkenalkan salah satu jenis Rubik yang bernama Rubik Pyraminx. Kenapa disebut Rubik Pyraminx? Karena bentuknya mirip seperti piramida atau piramid. Sisinya jumlahnya ada 4, yang masing-masing bentuknya segitiga seperti ini. Warnanya juga otomatis ada 4, yaitu hijau, kuning, merah, dan biru. Bisa juga ada beberapa jenis yang warnanya itu beda, tapi pada dasarnya semua sama cara penyelesaiannya karena bentuknya sama. Ini bagi yang belum tahu, untuk menyelesaikan Rubik ini juga perlu untuk menguasai terlebih dahulu dasar-dasar dari penyelesaian Rubik, khususnya Rubik 3x3. Nah, sebelum kita memulai, saya ingin memberikan notasi ya, yang biasanya akan kita gunakan dalam menyelesaikan Rubik itu notasinya, misalkan putar kanan, kiri, depan, atas, atau yang lainnya. Saya pertama akan memberikan notasi untuk pergerakan R ya. R itu seperti ini. Ini adalah R. Kalau misalnya kita bergerak ke arah sebaliknya, itu kita sebut R aksen seperti ini. Kemudian bagaimana untuk L? Kalau L itu pergerakannya adalah ini. Kemudian kalau L aksen itu kebalikannya. Ini namanya L aksen. Oke, bagaimana dengan depan? Depannya adalah ini adalah F. Kemudian kalau kita menotasikan F aksen itu seperti ini F aksen. Kemudian ada satu lagi yaitu U atau upper, atau juga bisa top. Ini adalah U atau T biasa. Kemudian kalau arah sebaliknya seperti ini adalah U aksen atau T aksen. Baik, saya rasa itu tidak ada permasalahan ya untuk notasi, karena notasinya tidak sebanyak notasi yang untuk 3x3 atau mungkin 4x4, dan notasinya dari Megaminx. Oke, baik, untuk memulainya kita langsung saja ke prakteknya. Kita scramble terlebih dahulu. Nanti di akhirnya akan saya perlihatkan beberapa kemungkinan penyelesaian yang bisa dilakukan pada beberapa kondisi. Yang jelas, yang pertama kita akan membuat sama seperti 3x3, kita akan membuat plus ya. Kalau di Rubik Pyraminx ini kita membuat bentuk seperti ini. Nanti kalian bisa mempelajarinya sendiri bagaimana cara membentuk kuning seperti ini. Kuning terlebih dahulu ya. Kita cari yang sisinya ada kuningnya semua. Ini ada kuningnya semua ya. Kita akan bentuk di sini kuning terlebih dahulu seperti ini. Nah, jadi kita membentuk bola seperti ini, bentuk seperti ini. Untuk semua sisi kita bentuk cara yang sama ini. Kalau kita sudah membentuknya sama seperti ini, hijau juga seperti ini, merah seperti ini, kemudian kita akan membentuk dasarnya terlebih dahulu. Kita pilih warna kuning saja sebagai alas ini. Jadi kita akan membentuk terlebih dahulu layer yang pertama, yaitu layer ini. Layer yang ini. Kita bentuk kuning terlebih dahulu. Logikanya adalah kita akan memindahkan yang kuning biru, kemudian kuning hijau, dan kuning merah itu ke tempatnya. Oke, kuning merah seperti contohnya ini ya, kuning merah itu tempatnya di sini. Sehingga untuk menempatkan di sini kita akan memindahkan di sini
Kalau misalnya dia posisinya yang ditempatkan di sini, kita pindahkan ke sini ya. Notasinya itu seperti ini. L aksen, kemudian U, kemudian L. Nah, seperti ini. Itu notasi untuk menempatkan posisi yang dari sini. Kita contohkan yang biru ini juga sama. Rumusnya sama dengan yang tadi. L aksen, U, kemudian L. Kemudian bagaimana dengan yang kuning hijau? Karena dia tempatnya di sini, kita pindahkan terlebih dahulu di atas, kita kembalikan. Nah, karena posisi kuningnya ada di sini, kita pindahkan ke sini. Kita gunakan notasi yang sama. L aksen, U, L. Jadi kita sudah membentuk layer pertama seperti ini ya, layer pertamanya. Nah, untuk penyelesaian yang atas ini nanti ada berbagai macam cara. Kalau yang kita lihat posisinya seperti ini. Nah, ini kan ada yang sama nih. Ini sudah dalam posisi yang benar. Kalau sudah dalam posisi yang benar, kita akan menggunakan notasi seperti ini, rumusnya, algoritmanya seperti ini. L aksen, kemudian kembalikan R aksen, kemudian L, kemudian T, U aksen, kemudian L, kemudian kita kembalikan U-nya, kemudian kita ini ya, posisi ke sini. Nah, ini tipe penyelesaian yang pertama seperti ini ya. Oke, bagaimana kalau misalnya kita akan mendapatkan sini yang berbeda? Kita contohkan saja, kita ambil misalkan begini aja ya. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang posisi seperti ini, kalau tadi kan ada yang sama, kalau ini tidak ada yang sama. Baik ini maupun ini tidak ada yang sudah menempati posisinya. Jadi kita akan membuat algoritma yang lain, bukan yang tadi. Ini hampir sama dengan yang 3x3 pada posisi atas kuning itu lurus. Jadi notasinya adalah F, U, F, U balik, R aksen, kemudian F kembali. Nah, kita mendapatkan posisi yang belum pas. Karena itu kita ulangi lagi. Nah, setelah itu kita mendapatkan yang seperti ini, yang seperti tadi. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi. L aksen, L, T, U aksen, kemudian L, kita kembalikan U-nya, kemudian kita, nah ini sudah kita dapatkan piramid yang selesai warna-warnanya. Kemudian apakah kita akan mempunyai bentuk yang lain dari piramid yang kecil ini? Coba kita scramble lagi, coba. Apakah kita mempunyai bentuk yang lain? Saya kira kita cari bentuk yang lain saja. Ini karena rumusnya sama dengan yang tadi. Nah, coba kita perhatikan, kita mendapatkan bentuk yang berbeda. Untuk piramid kecil yang atas ini, kita mempunyai bentuk yang berbeda. Untuk bentuk yang seperti ini, kita harus menggunakan algoritma yang lain. Coba diperhatikan ya, algoritmanya itu seperti ini.
L, U, L aksen, U, L, U, kemudian L, kemudian kita tempatkan di sini. Nah, dengan berbagai macam posisi yang tadi, kita mempunyai 3 posisi yang berbeda untuk piramid kecil. Kita dengan mudah bisa menyelesaikan Rubik Pyraminx ini. Jadi pada dasarnya itu hanya ada beberapa algoritma yang bisa digunakan untuk menyelesaikan Rubik ini. Bagaimana teman sekalian? Apakah Rubik ini mudah menurut kalian? Kalau saya rasa ini masih lebih mudah dari 3x3. Tapi untuk menguasai ini justru kalian harus menguasai 3x3 terlebih dahulu. Jadi silahkan kalian coba di rumah. Ini tidaklah sesulit apa yang kalian bayangkan dalam menyelesaikannya. Baik teman sekalian, nanti di lain kesempatan saya akan memperlihatkan cara menyelesaikan jenis Rubik yang lain ya. Semoga kalian bisa mengikuti cara penyelesaian Rubik ini dan kalian bisa mempraktekannya di rumah. Baik teman sekalian, sampai jumpa lagi di video Rubik yang lain. Bye bye.